wa islami dinal Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah pada pagi yang baik ini Bapak Ibu sudah hadir dua meeting kita dalam rangka mengikuti deretan kegiatan diseminasi dalam pendidikan guru penggerak yang alhamdulillah pada hari ini akan dilakukan oleh calon guru penggerak kita Bu Hera dan Pak Irfan. Saya berharap mudah-mudahan Allah mudahkan kegiatan hari ini sehingga target-target yang ingin dicapai, tujuan yang telah dibuat itu bisa tersampaikan dan bisa didapatkan sebagaimana mestinya. Promotor saya kepada dua ibu dan bapak ini, selamat berkarya. Kemudian ibu bapak yang diundang pada hari ini yang hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu, ini saya pikir suatu hal yang sangat bagus sekali. Kenapa? Ini bagian dari implementasi setelah dua bulan lebih kurang ya. Bapak Ibu sudah belajar di pendidikan guru penggerak dan hari ini mengimplementasikan untuk paket modul pertama. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini tidak hanya berupa mindset menyelesaikan tugas, ya bukan itu mindsetnya, tapi benar-benar ingin sharing, ingin berbagi setelah yang didapat 2 bulan di pendidikan guru penggerak. Sebagaimana kita bersama bahwa sekarang di kurikulum Merdeka itu bukan hanya pencitraan perubahan dari silabus menjadi alur tujuan pelajaran atau RPP menjadi modul ajar atau KIKD menjadi capaian pelajaran. Itu hanya pencitraan pergeseran nama saja. Tapi di kurikulum Merdeka yang lebih inti adalah proses bagaimana belajar itu merdeka, bagaimana belajar memenuhi semua kebutuhan anak-anak didik, bagaimana membudidayakan atau menjadikan budaya merdeka di sekolah. Dan hari ini kedua bapak ibu ini insya Allah akan sharing bagaimana budaya-budaya positif, bagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya itu apakah sudah tepat atau sudah benar, atau memang belum tepat atau belum benar, sehingga pada hari ini mudah-mudahan dua ibu bapak ini bisa sharing, berbagi seharusnya kita posisi sebagai guru itu seperti apa, kita sebagai yang dibilang pendidik itu di kurikulum Merdeka itu di mana posisinya, dan bagaimana kita menanggapi anak-anak dengan bermacam-macam permasalahan mereka, dengan beraneka ragaman kasus mereka, bagaimana kita menanggapi dan bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus mereka. Karena sekarang posisi guru tidak lagi seperti konseling, itu asik kita berbicara lebih banyak. Sekarang biarkan anak-anak berbicara lebih banyak dengan posisi bapak membuka mulut mereka untuk berbicara. Tugas guru adalah membuka mulut anak sekarang. Lebih kurang kayak wartawan. Nah, guru dan wartawan itu sama-sama buka mulut. Maka betul lagi satu lagi. Jadi guru, wartawan, dokter gigi itu sama-sama pekerjaan adalah buka mulut. Dokter gigi buka mulut, wartawan buka mulut, dan guru sekarang juga buka mulut anak-anak. Jadi nggak ada lagi proses belajar anak duduk ulang lagi tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Ya, ibu-ibu biasanya wanita itu harus menghabiskan 2000 kata sehari. Sekarang sudah bisa diikat 1000 di sekolah, 1000 lagi dan di rumah aja. Dengan 2000 dihabiskan di sekolah. Ya, sampai di rumah tidak lagi berkomunikasi dengan anak dan suami karena 2000 udah habis di sekolah. Nggak lagi sekarang, cukup 1000 saja, sisanya silakan selesaikan di rumah masing-masing. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, puji syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini bisa jalan dengan sebagaimana mestinya. Dan pada hari ini saya buka kegiatannya, saya berharap bisa selesai seperti target-target dalam rubrik penilaian untuk budaya positif ini. Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri Mangun Semawe kita nyatakan dibuka. Baik, selamat mengikuti kegiatan tersebut. Ini benar-benar diikuti dengan serius. Mudah-mudahan bisa merubah paradigma dan mindset Bapak Ibu bagaimana mengelola kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi pada anak didik kita. Tidak hanya pada anak didik, tapi dengan Bapak Ibu sebagai teman sejawat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pelaksana kita yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Baiklah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti yaitu diseminasi modul aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif.
dulu ya. Silakan lanjut ya. Ya, ya. Pak Bima ya. Ya. Sukses juga buat ini. Tahun depan Pak Bima pokoknya. Ya, amin. Ya. Semua. Bu, dia kurang sehat ya. Ke puskesmas. Ya. Ada berapa ya? Selanjutnya depan bawah. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru SMK Negeri 6 yang berbahagia, izinkan saya selaku guru calon guru penggerak untuk memaparkan daripada diseminasi yang selanjutnya. Jadi kita kembali lagi ke hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman tadi spontan ya. Jadi spontan. Jadi ketika lihat anak kurang bagus, kita langsung marah-marah, kita itu namanya tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, itu disebut dengan hukuman. Jadi terkadang di sekolah kita ini kendalanya ketika kita mengucapkan, ketika kita berikan hukuman itu tidak terkontrol. Terkadang tanpa sadar kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik bersangkutan dengan si anak ataupun dengan sesuatu lain yang dengan dia, sehingga si anak itu akan membenci kita. Jadi dia tidak merasa bersalah. Jadi kita beri hukuman itu dia tidak merasa bersalah, tapi dia makin dongkol. Ya, bisa saja nanti akan menimbulkan dendam dan bisa juga nanti bisa membuat si anak itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap guru. Banyak contoh ya. Dulu di SMA 3 pernah seorang siswa itu menghajar gurunya atau dan lain-lainnya. Jadi itu hal-hal yang harus dihindari. Jadi sekarang itu masuk konsekuensi tadi, bedanya itu konsekuensi itu telah disepakati duluan dengan hukuman. Kalau hukuman tadi secara tiba-tiba lihat anak melakukan kesalahan langsung kita berikan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sudah kesepakatan di awal. Jadi seorang anak yang tidur apa yang dilakukan? Misalnya seorang anak yang tidur dia harus melakukan ini itu sudah kesepakatan bersama. Jadi ada dua konsekuensi, itu ada dua yang berinteraksi antara si siswa dan si murid, bukan hanya si siswa dan si guru, bukan hanya guru saja. Hukuman itu hanya satu aspek, tetapi walaupun sama-sama diberikan. Dari kalau contoh Bu Hera tadi olahraga ya, disuruh lari yang pertama itu mungkin tiba-tiba lambat ya lari, ada konsekuensi. Misal di pelajaran olahraga yang telat dia akan lari, tapi itu apa, untuk fisiknya nanti ketika dia berolahraga itu aman, nyaman dia ya, lebih ada pemanasan. Kalau olahraga tanpa pemanasan itu bisa kram, bisa sebagainya. Kemudian kita coba lanjutkan yang ketiga, itu adalah restitusi ya. Restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukannya. Jadi dia ini dari hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi ya. Oke, tadi dari singgung kebutuhan dasar manusia ya. Manusia tuh, si anak siapapun pasti punya 5 kebutuhan dasar ini ya. Ketika orang tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini, maka akan terjadi, dia akan mencari di tempat lain. Contoh, kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan ya, semua orang butuh makan. Ketika mereka tidak ada makanan, mereka akan mencari makanan ya. Kalau seandainya kita tidak memberi makan anak kita di rumah, mungkin dia akan mencari makan tempat lain ya. Bisa saja nanti ketika anak itu membeli makanan orang lain ya, meminta makanan, itu akan terpenuhi. Jadi kalau tidak terpenuhi akan tetap dicari ya untuk bertahan hidup ya. Pakaian ya, pasti butuh pakaian. Ketika pakaian itu tidak layak, mereka akan pasti berusaha untuk mencari pakaian yang layak ya, baik itu dengan cara yang baik atau tidak baik. Kemudian
kasih sayang ya dan rasa diterima. Ketika kita tidak menempatkan ya anak didik kita, peserta didik kita tidak memberi kasih sayang, dia akan mencari tempat lain. Contoh ini, banyak anak-anak yang bermasalah di sekolah itu terkadang mereka tidak dapat kasih sayang yang cukup dari rumah mereka, ya, sehingga mereka melakukan kesalahan itu terkadang minta perhatian, minta kasih biar diperhatikan, biar dikasih sayangi oleh lingkungan lain, contohnya lingkungan kita di sekolah. Ya, terkadang cara mereka mencari itu berbeda dengan cara kita memandang. Ketika melakukan itu kita anggap dia melakukan kesalahan, tetapi menurut dia ingin diperhatikan. Ya, ingin selalu bicara mungkin sama bapak bapak ibu. Jadi dia buat kesalahan. Kita anggap ini kok tiap hari kayak gini, kok tiap hari kayak gini ya. Itu hal-hal yang harus kita ketahui juga ya, dilihat latar belakang. Kalau bisa kita setiap anak yang ada di kelas kita ngajar, kita mengetahui informasi tentang dia ya, informasi bagaimana dia, bagaimana orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya pergi pagi, pulang malam. Ada juga mungkin orang tuanya yang berapa hari nggak pulang ya, sehingga dia butuh pelampiasan hal tersebut yang kurang ya. Kemudian rasa senang. Jadi kalau misalnya namanya anak-anak, makanya ada pertanyaan, kenapa anak babi itu jalannya melurus? Karena dia malu, mamanya babi. Kenapa anak kelinci jalannya lompat-lompat? Karena mamanya bukan babi, makanya kelinci. Kemudian kenapa anak kodok lompat-lompat? Jawabannya adalah namanya aja anak-anak. Ya, jadi dia ada kesenangan mereka, ada tahap-tahap mereka untuk bermain. Jadi tidak mungkin anak-anak yang SD, yang maka sekarang kan yang dibilangkan ya, kalau TK dulu sampai ada les, itu setuju TK ada les gitu. Sampai sebelum masuk SD harus bisa baca. Itu pemaksaan. Pemaksaan kata lainnya itu pemerkosaan terhadap cara berpikir anak, sehingga nanti ketika dia seumur-umur kita itu sudah blank. Kita pernah dengar ya cerita yang seorang anak yang selesai S3 itu belum sampai umur 20 tahun di Cina. Sekarang ini apa dia jadi beban orang tua. Kenapa? Karena matang sebelum waktunya, masak sebelum waktunya, terlalu cepat dimasak, ya dikarbit. Jadi hal itu tidak baik. Ya, begitu juga dengan anak-anak itu. Jadi mereka ada proses, ada perlu waktu bermain mereka, ada perlu waktu mereka diperhatikan, ada perlu mereka diakui, ya. Kemudian rasa kebebasan di sini dalam arti kata ketika kita kalau di ruang kelas itu kita beri kebebasan mereka untuk bekerja kelompok, memberi kepercayaan kepada mereka, ya, mengajak mereka berdiskusi. Bukan yang punya kita sampaikan, oh ini betul, ya gini-gini. Karena kan sumber berita itu banyak, ya, sumber berita banyak. Contoh kalau guru perikanan itu kan kalau kita bilang oh nyuntik ikan itu harus di punggung semua. Tidak juga, ada orang menyuntik ikan di ekor, ada menyuntik ikan di dada, berhasil, ya kan? Jadi banyak mungkin yang kita belum tahu, ya. Mungkin orang kalau ikan oh, harus airnya seperti ini, harus seperti ini. Ternyata ada orang lain melakukan airnya tidak seperti itu bisa, ya. Jadi makanya banyak jalan pergi ke Mekah, ya. Jadi kalau yang belum ada niat haji, sekarang niatkan banyak jalannya. Bagaimana supaya kita nanti ke sana? Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua naik haji. Ya, karena kita orang Islam kan nggak mungkin ke Roma, kita nggak mungkin ke Vatikan. Ya. Kemudian penguasaan ini ya anak-anak itu ada ruang lingkup. Contoh seperti lapangan bola, silakan mereka bermain. Silakan ketika waktu mereka istirahat ada kebebasan mereka, tempat kebebasan. Kalau anak saya itu rata-rata aktif, hiperaktif, sampai neneknya pun bilang cucu anak saya pertama itu kan cucu ke-28. Ya, jadi anak saya pertama itu dibilang anak-anak saya itu nggak ada seperti anak-anak dari anak-anak mertua saya, cucu-cucu mertua saya yang lain. Kenapa? Aktif. Saya kasih bebas untuk mereka lari, tapi di sini saja larinya, jangan kemana-mana. Mereka mau melompat-lompat di kasur boleh, tapi ada waktunya. Waktu tidur tidak boleh lompat di kasur. Ya, jadi maksud saya ada ruang penguasaan. Jadi anak ini diberi kebebasan. Masuk ke lab anak-anak ini, oh silakan. Ini yang masuk tugas di sini silakan mengerjakan tugas ini. Jadi ada tempat bebas. Bebas ini bukan bebas semua, terserah anak melakukan, itu salah juga. Tapi ada tempat-tempat yang kita berikan mereka kebebasan untuk meluangkan itu. Seperti Bu Azura, kan, memberikan tugas pada anak-anak untuk membuat spesies pohon-pohon ya. Jadi pohon-pohon itu
bebas mereka cari, tanya, kemudian mereka lengketkan ya, itu bentuk-bentuk kebebasan yang diberikan kepada si siswa. Kemudian ini ya, jadi motivasi itu ada dari dalam, ada dari luar. Motivasi luar itu eksternal, sedangkan motivasi dalam itu ya motivasi dari intrinsik. Ya, jadi posisi guru itu ada 5. Yang pertama itu adalah guru itu sebagai penghukum. Kalau salah hukum posisinya sebagai penghukum. Kemudian posisi guru itu bisa membuat merasa bersalah. Kita ajak dia dialog, sehingga dia sadar akan kesalahan dia. Kamu buat ini, kayak mana kalau orang lain buat kayak ini. Kalau saya buat ini Pak, memang saya suka seperti ini. Ya kalau semua orang berbuat seperti itu kayak mana? Kita ajak dia berpikir, sehingga dia merasa bersalah. Oh ternyata pikiran saya itu salah gitu. Sama ketika zaman itu Rasulullah ada jumpa seorang pemuda minta izin berzina. Izinkan saya berzina katanya. Rasulullah ngajak berpikir, bagaimana kalau misalnya saudaramu yang dizinai orang gimana? Dia nggak ridho juga kan? Nah, sehingga dia merasa itu bersalah. Begitu juga kita guru melakukan seperti ini gimana? Kemudian menjadi teman ini. Ketika kita lihat mungkin anak-anak lagi bicara di kelas tentang bola, oh bentar lagi nanti kita cerita masalah bola. Dan dia mungkin baru tadi malam nonton bola, kita bilang oh nanti kita cerita ya. Nah, jadi sekarang kita belajar dulu, itu posisi contohnya sebagai teman. Nanti kita ajak dia cerita di luar jam pelajaran, ya di istirahat mungkin waktu istirahat, ya. Kemudian sebagai pemantau ini sebagai melihat anak-anak itu bagaimana ya. Kemudian yang terakhir itu manajer itu ya menggerakkan anak-anak, seperti contoh kita kalau pelajaran yang bersifat proyek itu kan kita jadi manajer ya, suruh anak-anak melakukan ini ya seperti itu. Kemudian motivasi ini kan yang eksternal tadi itu ada motivasi yang identitas gagal, identitas berhasil, sukses, perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, kontrol diri. Ya, yang pertama itu posisi penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Semua itu harus kita lakukan karena semua ada kekurangan dan ada kelebihan. Contohnya, ya sebagai penghukum, guru berbuat, misalnya menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Contohnya berkata guru, kalau kamu tidak melakukan ini, ya, tidak melakukan ini, maka saya akan gini-gini. Itu pengancaman ya. Itu hasilnya bagaimana? Anak itu biasa memberontak kalau diancam, ya. Khususnya paling anak-anak laki-laki, anak-anak kita yang ada di SMK, itu pasti akan memberontak ya, akan melawan, nggak terima, ya. Kemudian menimbulkan rasa dendam, ya. Menyakitkan orang lain ya, menyalahkan orang lain ya. Jadi nanti dia cari kesalahan. Jadi kalau kemudian membuat merasa bersalah ya, itu yang perilaku negatifnya. Berceramah menunjuk kecewaan yang mendalam ya, perbuatan buruk. Contohnya, kamu sudah melakukan bapak itu gini karena gini ya, kamu mencek kecewaan bapak ibu setelah dipercaya ternyata kamu melakukan hal ini. Itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Biasanya dia akan berbohong, dia berbuat ini tapi tidak berbuat itu. Jadi hal-hal itu bisa terjadi. Kemudian yang selanjutnya identitas berhasil, sukses, itu kontrol positif dan kontrol diri. Ya teman, ya sebagai teman itu setelah guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya guru berkata, lakukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi ada seperti itu. Itu anak-anak bisa jadi ketergantungan. Ketika kita kasih jawaban, kita kasih ajarkan, mereka tidak mandiri. Ada hal negatifnya. Jadi segala sesuatu itu ada hal positif, ada hal negatif. Kemudian sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Ya, guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, jadi ini guru mengatakan misalnya peraturannya apa? Peraturannya tidak boleh terlambat. Apa konsekuensinya kalau terlambat? Kalau terlambat nyapu misalnya. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, apa yang terjadi sekarang? Jadi apa? Kenapa? Bagaimana ini? Itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi siswa kalau diawasi dia akan melaksanakan. Tapi jika tidak diawasi tidak melaksanakan.
Kemudian yang terakhir kontrol diri, itu manajer mengajukan pertanyaan, terus sudah guru berkata apa kita yakin, apa yang kamu yakini hal tersebut, kamu meyakini kamu akan memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya lagi, kira-kira hal tersebut apa yang menggambarkan pada tentang dirimu, ya, menguatkan watak dan karakter si anak. Jadi si anak itu dari dirinya sendiri, ya. Ketika dia melakukan kesalahan, kira-kira apa yang harus dia perbaiki untuk melakukan atas dasar kesalahan itu apa yang dia lakukan. Misal si anak itu terlambat, apa yang harus dia lakukan, itu ya. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan, mengapa tidak peraturan kelas. Jadi keyakinan itu yang berasal dari diri si siswa juga, ya. Jadi kesadaran diri itu sekarang itu sangat dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi korupsi saja yang sudah ada KPK, sudah ada CCTV, sudah ada penyadapan dan lain-lain, itu tetap mengandalkan bahwasanya pengawasan pada diri sendiri. Jadi diri sendiri supaya tidak melakukan kejahatan itu. Kalau dulu dikejar waska, ya, pengawasan yang melekat. Kalau kita orang Muslim itu apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Itu yang paling ini. Jadi kalau orang merasa diawasi oleh Allah itu dia membuat apa? Takut. Ada Allah yang awasi. Nah, jadi beda. Kalau misalnya ada Pak Polisi bisa tidur. Ada guru bisa lalai. Ya. Kemudian mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ya, menekankan pada keyakinan seseorang, ya, akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu peraturan secara tertulis, kita nggak tahu apa sih manfaatnya. Contoh gini, ketika kita pakai helm, kalau cuman kita takut sama Pak Polisi nggak pakai helm itu, berarti itu kan kita terpaksa, ya. Tapi ketika kita dari dalam diri kita sendiri memakai helm itu untuk keselamatan. Contoh buat rumah pergi dari rumah ke sekolah dengan jarak sekitar 25 km, ya. Sekitar 25 meter, kalau kan banyak terjadi di jalan itu hal-hal. Kalau dia belum pakai helm dan diikat helmnya, ketika jatuh ada pelindung. Helm pecah bisa diganti, kepala pecah tidak bisa diganti. Nah, ketika dia sadar tentang itu kan berbeda dengan posisi ketika dia jangan nampak polisi, biar jangan di razia, ditangkap, itu beda. Kemudian mereka perlu mendengar dan memahami arti sungguhan tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apabila nilai-nilai PTM dari peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan dan mengatur mereka tanpa memenuhi tujuan yang mulia. Jadi kita harus tahu tujuannya. Jadi hal ini yang menjadi PR kita bersama untuk membangun sekolah kita bersama ini. Kita buat anak-anak itu sadar akan peraturan yang ada. Kenapa harus datang pagi, kenapa harus seperti ini, kenapa harus mereka itu jujur dan sebagainya. Oke, ini bentuk-bentuk keyakinan kelas. Ini kalau di kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar, ya, misalnya, ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman, ya. Kemudian keyakinan kedua untuk kelas 5 itu selalu bersikap positif. Jadi positif dalam arti kata tidak mudah emosi, itu kan positif juga, tidak mudah marah, tidak mudah berkata kasar, itu selalu hal yang positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi untuk bagaimana biar jadi terbaik, menghargai diri sendiri, seperti Bu Hera cerita tadi, kita datang sekolah ini untuk menghargai diri kita sendiri, datang cepat ketika piket, ya. Kemudian percaya menghormati orang lain dan barang miliknya. Jadi barang kawan-kawan tidak dirusak. Kalau dilarang itu kan peraturan, dilarang merusak barang teman. Ya, kalau itu, kalau ini dari diri sendiri. Ya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Boleh sambil kita jalan, kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan sama-sama, biar jangan satu arah saja. Kemudian keyakinan kelas 7, ya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya.
Jadi di sini masuk misalnya tidak boleh berbicara ketika guru ini kan menghormati orang lain itu, tidak boleh ketika ada temannya bertanya dia berbicara lagi. Kalau di upacara mungkin tidak boleh ketika temannya di depan sebagai pembina, sebagai petugas, kemudian ketika ada salah diketawai. Nah itu bentuk-bentuk keyakinan. Itu bekerja atau kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi contohnya seperti ketika anak-anak diberikan tugas mereka selesaikan, berikan tugas matematika mereka selesaikan, diberi tugas praktek mereka selesaikan, diberi tugas misalnya untuk membersihkan kolam mereka kerjakan. Jadi itu lebih dari ke dalam diri sendiri dibanding dengan yang tadi hanya di luar, di permukaan, diterima dan dimiliki. Kami pikir bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lainnya. Jadi itu sangat penting. Ya kira-kira diterima kapan, kita bagaimana menerimanya, ya itu sangat penting. Ya sehingga tidak ada pembulian. Ya jadi terus selanjutnya segitiga restitusi. Jadi untuk mengatasi masalah ini sekarang ini dikembangkan cara melakukan segitiga restitusi. Ini adalah suatu proses dialog ya yang terjadi, yang dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi murid itu bagaimana bertanggung jawab. Ya. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama itu ya segitiga restitusi tahapan berdasarkan prinsip utama dari teori kontrol, yaitu pertama menstabilkan. Semua langkah menstabilkan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi untuk kontrol, contohnya ketika si siswa itu melambat, ya kita bilang dulu ya, semua itu pasti punya kesalahan. Jadi dia tidak terkejut. Jadi dia merasa lebih tenang untuk menyelesaikan itu. Ketika orang itu stres itu kan tidak bisa berpikir dengan baik. Ketika dia sudah tenang, dia berpikir lebih baik. Sama kan orang emosi. Kan makanya orang emosi itu kan kayak orang gila. Setelah hilang emosinya baru dia sadar. Udah hancur semua rupanya gara-gara dia emosi. Ya, baru sadar. Jadi ini kita tenangkan dulu supaya dia tidak emosi, tidak stres, menenangkan. Kemudian langkah kedua validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya apa tindakan kamu yang salah? Karena tidak datang pada waktunya. Ya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita terima dulu alasannya. Kadang-kadang anak telat, belum tentu si anak itu telat. Kadang-kadang gara-gara orang tuanya ngantar. Maka orang tuanya yang harus kita hubungi nanti. Ya anak sudah siap, orang tuanya ternyata tidur, baru bangun tidur. Ya misal, contoh, kadang-kadang anak itu telat, ada dulu kalau si Rizky itu telat kenapa? Tadi buka dulu dia nggak ada duit. Pergi kembali itu harus kita tanya dulu. Karena walaupun kesalahan sama, belum tentu alasan penyebabnya itu sama. Dan juga ada mungkin malas tidur, bangun pagi jam 7, belum ke kamar mandi, belum pakai baju, belum lagi jalan, makanya terlambat. Kemudian yang selanjutnya ketiga menanyakan keyakinan, ya keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang telah dia langgar tadi? Ya misalnya menjaga ketenangan, ketertiban. Ya, dengan dia datang itu mengganggu pelajaran. Ketika guru sambil lagi mengajar, datang si siswa sehingga terganggu. Ya itu dilihat dan apa usaha dia untuk memperbaiki. Kira-kira kita cari solusinya sehingga dia merasa tidak memusuhi si guru. Kalau ketika kita marah, tadi kan dia musuhi. Padahal yang salah itu. Tapi dia karena kita tadi menghukum langsung, dia dendamnya sama kita. Padahal yang salah kalau dilihat. Nah, jadi perlu langkah-langkah seperti itu ya. Ini ya di 3 sisi. Jadi kamu tentu punya alasan untuk melakukan ini ya. Pertama itu menstabilkan dulu ya. Setiap orang pasti validasi. Kamu punya alasan mengapa melakukan ini, apa cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian nanti pertama kita menstabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia stabil dulu ya. Baru nanti kita masuk ke validasi. Kamu bukan satu-satunya orang pernah melakukan ini. Jadi kita bilang juga semua orang itu salah. Tapi kalau selalu salah itu kan nggak betul juga. Ya. Jadi maksudnya kita menunjukkan dia salah dulu.
Ya, kemudian baru kita validasi apa alasannya tadi, kenapa dia melakukan kesalahan itu. Ya, bisa saja dia mungkin baru sekali salah gitu, ataupun dia sering, tapi alasannya apa kira-kira. Kemudian menanyakan keyakinan, kira-kira apa yang dilanggar, ya, dan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan. Mungkin saya coba lihat ini ya. Boleh ya saya tanya Pak? Iya, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Irfan, Bu Era atas ilmu yang diberikan kepada kami, sharing ilmu. Yang ingin saya tanyakan Pak, Ya. jadi kita sekarang melihat siswa itu datang ke sekolah, belajar, pulang, dan bermain gitu ya. Ya. Saya rasa nih sekarang, kayaknya siswa itu nggak tahu ke sekolah itu ngapain gitu. Tujuan ke sekolah ya? Tujuan ke sekolah, pentingnya sekolah itu apa? Itu mereka nggak tahu kayaknya, gitu ya. Yang saya perhatikan, anak-anak sekarang itu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, gimana rasanya menumbuhkan atau gimana ya mengatakan ke mereka itu, kalian ke sekolah tuh bukan hanya sekedar untuk belajar, bukan hanya sekedar untuk datang ke sekolah gitu ya. Pentingnya sekolah itu bagi mereka, tujuan ke sekolah itu bagi mereka itu yang saya rasa itu sudah nggak ada di siswa sekarang. Itu memang PR bersama. Tapi itu bagaimana kalau memang bisa Bapak jelaskan atau Bu Hera jelaskan bagaimana kita mengatasinya untuk anak sekarang gitu ya, menjelaskannya ke mereka. Terima kasih. Mungkin yang pertama kan kita kalau tujuan pendidikan itu kan sebenarnya ya memanusiakan manusia, ya kan? Jadi tujuan yang ininya ya. Jadi si siswa itu sebenarnya di sela-sela kita ngajar itu kita harus memberi motivasi, itu yang penting. Ya, mengisi dan di dalam itu kan jiwa dia yang perlu diisi. Kira-kira tujuan dia untuk apa gitu, ya? Apakah dia mencari jazah, apakah dia mencari ilmu, ya? Apa gunanya sekolah itu, ya kan? Itu kita kan hanya mengarahkan sampai seperti itu. Kita mengarahkan seperti itu. Si anak itu setelah tamat itu kan rezeki masing-masing ya. Cuma kita kan nggak bisa masukkan gitu. Nah, jadi tugas kita seorang guru sebenarnya mengisi pikiran mereka yang kosong itu, ya, tujuan itu apa? Kita itu bisa dialog. Kira-kira dari kuliah kalau mengambil kuliah ini apa bakat dia. Itu mungkin yang harus kita jadi PR kita bersama. Mungkin Terima kasih. ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Pak. Kalau saya pribadi selama ini saya ngomong ke anak seperti ini. Kamu sekolah dari SD sampai SMK, kamu tahu nggak kamu tuh jagonya di mana? Bakat kamu apa? Kita kan sekolah ini mencari tahu bakat kita di mana. Itu kita kembangkan. Jadi tujuan kamu pergi sekolah, saya tahu kamu nggak jago matematika dan nggak semua mampu itu, tapi kamu punya kelebihan kamu sendiri. Kemampuan itu yang kamu kembangkan. Itu tujuan kamu pergi sekolah untuk mencapai dan menemukan tujuan kamu agar minat kamu atau apa bakat kamu itu yang kamu nggak tahu sekarang ini kamu cari tahu dan kembangkan itu sampai ke depan. Saya contohkan saya hobi sama ikan. Saya guru matematika karena saya hobi itu dan saya kembangkan. Jadi saya di situ dapat juga di posisi pekerjaan saya juga dapat. Saya kira seperti itu dan itu harus kita kasih tahu ke anak-anak. Mereka itu harus mencari sesuatu yang mereka sukai. Yang mereka sukai, bahkan mereka itu harus mereka sendiri yang cari, bukan kita yang paksa. Karena kalau kita paksa nggak jadi ya. Dan itu harus mereka yang dapat sendiri. Aku jagoan di sini, harus kembangkan. Dan kita harus kembangkan itu dan kita harus tarik dia dari situ. Dan harus kita support itu. Nah, saya rasa seperti itu. Tetapi kadang Pak kan di gurunya ini, di guru mungkin itu yang perlu Penekanan ya. Penekanan. Kadang tidak semua guru. Kadang guru itu hanya datang mengajar lalu keluar gitu ya. Itulah ini mungkin PR kita bersama ya. Jadi di gurunya ini yang sekarang kadang memotivasi siswa itu yang belum
belum ada gitu. Jadi pentingnya guru melakukan motivasi terhadap Siswa. siswa ketika belajar. Kalau ini saya potong sedikit, saya setuju dengan Mbak Lima dan Mbak Rudi. Saya sendiri di kelas itu sering katakan anak-anak, kalau bekerja itu pertama, ya pekerjaan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, jangan sampai jadi jual tahu, kan? Nah, yang bermanfaat, kira-kira menghasilkan manfaat pada lain. Yang pertama, yang kedua, pekerjaan itu harus dicintai. Kalau kita tidak mencintai, kita akan tersiksa. Bayangkan kalau kita seorang guru, ketika kita tidak suka mengajar, bunyi bel seperti ini, apa yang terjadi pada kita? Bel masuk, kita akan tersiksa, ya kan? Kita mungkin ketika kita masuk ke sana, kita buat, kalau kata Pak Zulfiqar dulu, kepala sekolah yang lama itu, kita kan buat film, marah-marah sana, marah sini, marah sana, karena kita nggak ini ya, untuk menghabiskan waktu itu nggak betul juga ya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang perlu kita perhatikan untuk gimana. Terima kasih buat Pak. sedikit ya. Jadi kalau saya sering ngomong sama anak-anak, sebenarnya mereka itu cari uang itu, orang yang sudah dapat ijazah S3, S2 itu belum tentu dia jadi orang sukses, jadi orang berhasil. Tetapi ke sekolah itu tujuan pertama adalah untuk merubah pola pikir. Jadi ketika kita bergaul dengan kawan kita yang misalnya orang yang kita lihat beda ya di masyarakat ya, orang yang memang dia kaya cari uang dengan cara dia, maksudnya dia bukan orang lulusan dari sekolah, pola pikir dan cara bicara dia beda. Tapi ketika seseorang yang dia kaya tapi dia biasa aja, cuma pola pikirnya bagus, dia akan lebih disegani di masyarakat. Jadi salah satu tujuan kita sekolah ini adalah untuk merubah pola pikir kita, mindset kita bagaimana. Yang kedua, untuk merubah lingkungan kita. Nah, jadi ketika kita duduk dengan orang-orang yang pendidikannya tinggi, pola pikir kita juga akan berubah. Tapi ketika kita duduk di masyarakat yang mungkin pendidikannya sedikit rendah, kita juga akan ikut pola pikir kita juga akan seperti itu. Nah, jadi saya sering katakan kepada anak, apa tujuan kita ke sekolah? Salah satunya adalah bukan untuk menjadi orang kaya, tetapi untuk merubah pola pikir kita, dari pola pikir kita yang mungkin agak sedikit kurang agak sedikit kampungan istilah kasarnya, tapi dapat merubah pola pikir kita dan melihat segala sesuatu hal itu dengan arah yang lain. Jadi kalau kata kakek-kakek kita dulu, jangan seperti katak di bawah tubuh ya. Jadi mikir kita seperti itu ya. Jadi melihat dia lebar ya. Mungkin sebelum kita lanjut diskusi, saya mungkin mau tunjukkan ada kasus ya. Ini kasus bagi ini ya, kasus satu ya, pagi ini pelajaran tetap muka ya. Jadi ini ceritanya si Randi ini ya, dia telat ya, kemudian datang dalam keadaan berantakan kelas ya. Kemudian ketika ada temannya yang bertanya ya, si Medi bertanya, dia marah ya. Kemudian cara menyelesaikan secara kasus segitiga restitusi ini nanti kita panggil si Randy ini untuk melakukan segitiga restitusi ini, kita panggil dia di luar kelas. Jadi ya, nanti kita panggil dia seperti ya ke ruang kita atau apa kan, ini ke ruang kita tapi guru yang menyelesaikannya. Jadi nanti kita tanya dulu ya. Nah, ini kan tadi 3 langkah ya. Ada langkah pertama itu stabilkan identitas ya. Kita tanya dulu nanti ke si Randy tadi, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah, tanya dulu ya. Tanya kira-kira betul nggak begitu? Setiap orang pasti pernah melakukan salah, pasti dia bilang itu salah, tapi saya kayak gini ya, mereka punya alasannya. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Jadi seorang yang baik itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya, bukan orang yang tidak pernah salah. Itu yang harus kita tekani. Siapa di antara kita nggak pernah salah? Nggak mungkin, ya. Kenangan Rasulullah aja ketika ada Abdullah bin Maktum itu ditegur langsung ya, ketika beliau sibuk dengan pembesar ya. Sahabat yang buta datang, dia cuekkan, itu langsung ya. Abasa wa tawalla, keluar ayat itu. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah.
Ya, Randi pasti punya alasan Bapak melakukannya. Katanya dulu, sekarang ceritakan pada Ibu Bapak apa alasannya. Jadi kira-kira alasannya itu apa? Ya, kita dengar alasan dari si anak itu. Kemudian menanyakan keyakinan yang ketiga. Jadi tahapnya yang satu, menstabilkan, validasi, kemudian menanyakan keyakinan ya. Sudah membuat keyakinan kelas, kita sudah membuktikan keyakinan kelas apa saja kita disepakati. Apakah Randi meyakini keyakinan kelas kita? Ya, jika kamu meyakini, apakah Randi bersedia membantu? Ya, kalau kelas, kalau sekolah, keyakinan sekolah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Kan? Sudah ya? Sudah. Jadi ini sebelum kita akhiri, coba kita isi post-it ini sama-sama. Kira-kira refleksinya, ya. Yang dua pertama itu silakan ditempelkan. Kira-kira harapan Bapak Ibu terhadap sekolah kita SMK 6 tercinta ini apa, ya, terhadap anak, ya, terhadap anak dan pendidikan, ya. Kira-kira apa? Kemudian dua lembar yang kedua itu silakan dibuat apa yang Anda rasakan setelah kita melakukan kegiatan ini, diskusi ini, apakah ada perubahan, apakah saya semakin semangat untuk anak-anak atau sebagaimana, silakan masing-masing dua. Ya, silakan Pak Ibu, kami persilakan maksudnya. Ya, dibagi dan tetap. Yang pertama, kira-kira apa harapan kita terhadap sekolah dan anak-anak kita ini? Ya, boleh lebih dari satu harapannya. Kemudian apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan kita pagi-pagi hari ini? Apakah untuk pikiran ini biasa-biasa saja? Apakah kita semakin bersemangat? Apakah kita semakin malas untuk menjadi seorang guru atau sebagaimana? Bu Nur sama malas karena nggak ada jurusannya lagi. Karena besok nggak bisa mempraktekkan ini, Bu Nur, ya. Yang sudah silakan sekolah ditempelkan. Hah? Enggak, itu dua pertama. Buat aja harapan kita Pak terhadap sekolah. Yang dua berikutnya kira-kira setelah kita mengikuti acara ini apa yang kita rasakan. Jadi satu ini kan kita buat dua tempat supaya nanti mungkin nggak cukup, ya. Jadi kita buat dua tempat itu untuk mengungkapkan. Ini mungkin bisa kita matikan ya Bu Hera, ya. Kira-kira apa yang agak saya kan sebagai pelayan publik, membangun perasaan setelah mengikuti acara ini, masa depan. rasa senang. Terima kasih Bu. Apakah biasa-biasa saja atau lebih bersemangat? Kira-kira tantangan apa? Maka SMK ini berharap semakin maju, semakin ditutup, ya. Enggak, ini kan harapan sendiri. Maksudnya harapan itu bisa harapan yang baik, harapan yang tidak baik. Tapi harapan kita supaya sekolah ini semakin baik.
Silakan kalau yang udah siap boleh ditempelkan. Dua, harapan dengan apa yang perasaan dalam mengikuti. Yang untuk harapan yang satu dengan dua boleh ya, boleh di satu, boleh di dua. Yang apa di 34 ya. Yang satu lagi yang dirasakan 34. Yang perasaan 34. apa ya? Yang itu harapan. Satu dua harapan, 34 perasaan. Ditulis gini, yang balik ini ke atasnya balik. Ada berarti ya, Moira? Ini satu lagi. Tempelnya gini aja. Balik. Bisa kan? Penggerak, Ya, enak kali. cuma susah kali belajarnya. Kenapa saya? Ena, masalah baca orang ya. Kita tutup ya. Kita duduk bentar ya, 5 menit. Dek, jangan nggak dipotong. Oke kan? Pak Luan, tadi tuh tadi. Jadi jual. Pengen ada HP ini. Udah. Ini mana namanya? Kita tutup ya. Dulu nih kan tutup. Tuh. Nana duduk sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah membuat harapannya. Nanti kita bekerja sama, kita mudah-mudahan dapat kita laksanakan harapan kita demi kemajuan SMK Negeri kita. Untuk ini saya tutup dulu presentasi saya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya acara presentasi kita tadi tentang aksi nyata nomor 1.4 dengan tema budaya positif, maka praktik pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berkenan bergabung menghadiri acara kita hari ini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kita bersama. Alhamdulillah, asal qawli ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat semuanya. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sedang bersama Bapak Irfan Aziza SPI MSI yang
memberikan materi kepada kita pada pagi hari ini terkait dengan budaya positif di sekolah. Kita sudah mempersiapkan tambahannya. Terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu semuanya, saudara semuanya yang telah berhadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Irfan Masih dan SPI MSI dapat bermanfaat kepada kita semua. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Irfan MSI dan SPI MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi disebut kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita yang nikmat yang mudah apabila kita hitung nikmat ini maka tidak akan mungkin kita ya bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan Innahu nikmat Allah ila nusruha kemudian salawat salam dan berkat kepada dalam Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa berjuang untuk agama Islam hingga sampai kepada kita. Hormatan kami pada kepala sekolah yang telah memberikan waktu kesempatan untuk sharing tentang budaya positif. Selanjutnya kami hormati guru-guru yang ada di sisi Soleh, Ustaz ataupun Ustazah, mungkin menunggu waktu untuk level 3A dan tentang sesuaikan dulu karena semua sebelumnya karena laptopnya jadi harus pakai 3A ini biasa bisa ada kesalahan. Jadi Ustazah kita akan berdiskusi tentang budaya positif ya. Jadi adalah untuk diseminasi aksi nyata untuk modul 1.4 dari kegiatan guru penggerak. Jadi ini pelatihan yang sangat panjang. Ini baru satu modul di akhir, modul satunya dibagi 4 bab, kemudian nanti sampai modul 3. Insya Allah selesainya nanti bulan 3. Jadi untuk biodata ini kurang lebih nama Irfan Kasida, ini kelahiran itu Bukit Tinggi 16 April 84, S1 itu jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan pakai gelarnya SI, kemudian S2-nya yang oleh Undang-Undang Riau. Kalau untuk istri ini Munadia panggilannya karena Nadia, alhamdulillah ada 4 itu putri semua. Kemudian bekerja sekarang itu sebagai guru SMK Negeri 6 Losnowe. Kemudian ini pengalaman mengajar ada beberapa sekolah, kemudian ada bimbingan belajar, kemudian pernah di kampus juga, mungkin terakhir ini fokusnya di SMK. Sebelum kita mulai kita kesepakatan dulu gimana versi sama-sama kita buat kesepakatannya.
Ngeluarin, maksudnya biar bisa nulis di sini, di ngeluarin dari slide tampilan dari slide show. Kita buat untuk kesepakatan bersama. Jadi biar berjalan dengan lancar. Jadi kira-kira apa yang kita sepakati? Waktunya. Waktu boleh. Waktu berapa lama Ustaz? Apa? 1 jam? 1 jam ya. Oke, waktu 1 jam. Kemudian yang kita sepakati. Kawan-kawan, yang jawab. Ini bisa kalau ini kan langsung aja, kalau ada langsung ditanyakan aja, diskusi langsung aja. Jadi nggak usah tunggu sampai selesai pemaparan. Jadi kira-kira ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan bersama gimana? Setuju? Setuju. Ya. Berarti diskusi langsung ya. Yang lain yang perlu kita sepakati bersama. Udah. Depan coba. Saya tambahkan boleh. Santai aja ya. Jadi usah terlalu tegang, nggak usah terlalu formal, nggak usah seperti acara apa gitu. Ini acaranya cuma sharing aja. Jadi bawaannya santai aja, kalau saya gimana sepakati. Sepakat. Oke, ada lagi tambahan? Nggak ada ya. Kita mulai aja langsung ya. Kita harus tahu dulu sebenarnya tujuan pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah ini yaitu menuntun segala peran yang ada pada anak dan mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sesuai dengan kodratnya. Jadi maksudnya ya lebih kurang kalau ikan jangan suruh manjat pohon. Kalau mungkin monyet nggak mungkin suruh mungkin disesuaikan dengan kodrat satu kemampuan yang mana disesuaikan seperti itu. Masalah nanti yang penting kan yang manusia yang seutuhnya ya. Jadi kalau di luar itu kan diutamakan anak itu punya bekerja dulu, punya aturan dulu, ngerti tentang disiplin dulu, baru yang lain itu ya. Setuju kan? Anak di sini. Anak itu. Ini mungkin yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada harus anak itu harus seperti ini, harus seperti itu ya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Itu perubahan paradigma belajar. Kalau murid William itu ya ilusi guru kontrol murid, ilusi guru bahwa semua pengeluaran positif efektif dan bermanfaat, ilusi  bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi 10 bahwa semua pengeluaran positif efektif dan bermanfaat, ilusi 10 bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi 10 bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi 10 bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi 10 bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi 10 bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi 10 bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi 10 bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi 10 bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi 10 bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi 10 bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengeluarkan
Jadi yang di sini ya stimulus respon ini teori kontrol. Jadi realitasnya kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Masing-masing anak itu kebutuhan berbeda-beda ya. Terima kasih. Kemudian kita mencoba mengubah orang, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Orang punya gambaran berbeda pada dasarnya secara kontrolnya. Ini kan perasaan kita semua orang itu sama, benar tidak kan? Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami, kalau secara teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Kemudian kalau stimulus responnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi yang dilakukan itu orang melakukan buruk itu langsung kita kita anggap itu salah. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang melakukan hal yang buruk itu apa? Terkadang anak-anak itu melakukan pelanggaran itu kadang-kadang dia ingin diperhatikan, tapi nggak selamanya itu harus kita cap itu kesalahan gitu ya. Jadi orang biasa mengontrol saya. Jadi orang bisa mengontrol saya. Pada dasarnya pada teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang sebenarnya mengontrol diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan hal yang baik itu pada diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau pada teori kontrolnya. Sebenarnya kita tidak punya kontrol terhadap orang lain. Kita cuma mengarahkan pada dasarnya. Kemudian biasa pemaksaan ada pada bujukan gagal. Jadi pemaksaan ada pada bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi sebenarnya tidak boleh dipaksakan, kita hanya memberikan pilihan. Boleh berpikir menang atau kalah. Jadi kita jangan berpikir menang atau kalah. Sebenarnya model berpikir yang teori kontrol ini harus menang. Jadi harus sama mengarahkan pada tujuan yang benar. Jadi kita si anaknya harus seperti berarti kita menang, anaknya harus seperti itu, kita yang kalah. Itu sebenarnya tidak perlu diinikan, tapi bagaimana biar mengarahkan sesuai. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun jika kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu yang realistis. Jadi ketika kita melarang sesuatu itu kira-kira apa yang ada? Nanti mungkin kita bahas setelah ini hanya teori-teori dia. Ini disiplin positif dan nilai kebijakan. Ya, karena dalam disiplin seorang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal dalam hal ini yang dinyatakan oleh Hajar Dewantara. Jadi pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari orang yang berpegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri segala hak dan kewajiban. Mungkin kita cepatkan aja karena ini hanya teori-teori. Nilai kebajikan itu bersifat positif. Manusia merupakan tujuan mulia ingin mencapai setiap individu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Kalau ini pendapat-pendapat mungkin ini menurut William, kemudian menurut Dian ini ya. Pendapat menurut William itu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kalau Dian ini mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga bergerak motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini motivasi perilaku manusia itu secara umum ada tiga, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang bisa melakukan sesuatu itu karena mereka ingin tidak menghindari hukuman. Yang kedua ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ini diuji ya, salah satu bentuknya mungkin
Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi sebenarnya yang lebih utama itu di poin ketiga ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, yang ini nanti kita bahas lebih jelas lagi. Nggak ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan atau yang ingin berdiskusikan? Ya. Lebih pelan lagi ya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, ini ya 3 motivasi untuk manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua mendapatkan imbalan atau keterangan dari orang lain. Jadi yang melakukan itu untuk hal tersebut. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu. Itu bisa dijelaskan lagi nomor 3 itu nggak lebih. Nomor 3 ini nanti dia maksudnya melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri. Nanti kita bahas itu di apa? Ketika dia misalnya gini, tidak membuang sampah, berarti kan dia tidak mengganggu orang lain, berarti kan tidak merugikan orang lain gitu. Jadi dia menghargai dirinya dan orang lain gitu, membuat itu tidak membuang sampah itu kan dia kesadaran sendiri gitu kan maksudnya. Dia sadar dengan yang dia lakukan itu bukan karena paksaan. Tidak membuang sampah itu karena dia menghargai diri sendiri gitu. Supaya tidak merusak lingkungan seperti itu. Dia tidak menghina orang lain, tidak membuli orang lain, tidak mengganggu orang lain, menghargai dirinya sendiri supaya tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain itu saya kira. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan efektif ya. Ini kasus ya, mungkin kita bahas sama-sama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi guru dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat upaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas sampai kagum dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Dan mengapa? Kira-kira ada yang setuju nggak? Nggak ada yang setuju ya. Kenapa tidak setuju? Kenapa? Masa? Dia kan tadi dia tidak memperhatikan pelajaran matematika. Dia tadi menulis. Kemudian ketika Pak Seno mengajukan pertanyaan ke dia karena dia mungkin lagi tidak konsentrasi dengan pelajaran tersebut, dia terkejut. Jadi kan dia setelah itu disuruh berdiri ke depan, teman-temannya dengan kejadian ini menertawakannya. Kira-kira setuju dengan kejadian ini? Ya, setuju. Ya, setuju. Kenapa setuju? Ya, mungkin alasannya dari perilaku
perlakuan dari guru yang seperti ini akan yang pertama merusak mental, yang tadinya dia mungkin hanya satu pelajaran dia kurang di bidang itu, karena perlakuan yang seperti itu akan berpengaruh pada jiwa dia, psikologinya, sehingga terganggu juga di pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi dia si siswa itu berarti psikologinya, secara psikisnya terganggu, dia mungkin pelajaran lain yang kurang semangat misalnya, akibatnya itu mungkin salah satu akibatnya Termasuk juga akan dibully ya. dibully. Bisa saja nanti dia jadi pengganggu, misalnya bisa ada kemungkinan kayak pulang jadi pemangku karena dia nggak senang dengan kondisi itu bisa seperti itu. Mungkin itu bisa betul.